Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini bersama-sama kita akan mempelajari dan merenungkan kebenaran firman Tuhan melalui renungan harian GKJ Sukoharjo. Nah, kali ini kita akan belajar tentang toleransi. Saya percaya bahwa Bapak Ibu Saudara sudah mengenal istilah ini, yang menceritakan bahwa toleransi itu bagaimana kita bisa menghargai, menghormati semua atau mereka yang berbeda pandangan dengan kita. Perbedaan pandangan itu dapat berupa perbedaan pandangan dari agama, suku, ras, ataupun golongan tertentu. Nah, saya percaya kita semua sudah bisa melakukan toleransi itu. Bagaimana menghormati, menghargai orang lain. Tapi sejauh mana pandangan orang percaya, pandangan kekristenan dalam kita melakukan toleransi atau menghormati, menghargai perbedaan-perbedaan yang ada, terkhusus perbedaan-perbedaan seperti perbedaan agama yang ada di Indonesia. Bagaimana orang Kristen harus berlaku, bertindak, dan juga menentukan tindakan-tindakan etis yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan dan sesuai dengan konteks yang berlaku. Hari ini kita akan merenungkan batas-batas toleransi. Nah, kita sebelum masuk jauh ke dalam, kita akan merenungkan satu kebenaran firman Tuhan yang sering kita dengar setiap minggu di bagian liturgi pengakuan dosa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu, ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kedua hukum ini bersifat setara, kedua hukum ini tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi, dan hukum yang satu tidak bisa bertentangan dengan hukum yang lain. Kata kuncinya adalah bahwa hukum yang satu tidak bisa bertentangan dengan hukum yang lain. Sehingga meskipun ini ada dua hukum yang disebut dengan hukum kasih, keduanya itu merupakan hal yang harus dilakukan oleh orang percaya. Tidak boleh milih-milih. Saya mau melakukan hukum yang pertama, saya mau melakukan hukum yang kedua. Tapi semuanya harus dikerjakan dengan utuh. Dan inilah yang menjadi dasar kita dalam kita mengasihi sesama dan juga melakukan toleransi. Sehingga kalau ada istilah yang mungkin sering kita dengarkan, wah, pada dasarnya agama-agama yang ada itu sama saja. Wah, semua agama itu sama saja, nggak perlu ribet-ribet. Pernyataan itu tidak sepenuhnya benar. Karena apa? Karena pada dasarnya semua agama itu berbeda-beda. Dari firman yang dibaca, dari cara menyembah, dan juga pemikiran dasarnya tentang Tuhan. Namun demikian, muncullah kata toleransi, bahwa yang beda-beda itu tidak menjadi penghalang. Dan tetap sebagai dasar manusia, kita harus menghormati, mengasihi, dan menghargai. Jadi, yang menjadi dasar yang tepat adalah ya hukum kasih Tuhan ini. Bukan pernyataan, wah semua agama itu sama saja. Wah, nggak ada bedanya kok agama-agama. Itu bukan dasar untuk toleransi, tapi dasar toleransi ya hukum kasih Tuhan ini. Dimana ketika kita melakukan toleransi, kita itu sedang mengasihi Allah dan kita sedang mengasihi sesama kita. Dan itu adalah
panggilan dan tugas utama orang Kristen. Nah, dengan demikian kita jadi mengerti bahwa dalam toleransi kita harus apa? Harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, jiwa kita, dan akal budi kita, dan juga mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri. Jangan sampai ada orang Kristen yang egois, tidak mau mengasihi sesamanya, ataupun ada orang yang bisa mengasihi sesamanya dengan baik, tetapi tidak bisa mengasihi Allah dengan segenap hatinya. Dua hal ini harus berjalan secara simultan, berjalan bersamaan, dan berjalan secara utuh atau holistik. Nah, dalam bertoleransi kita pasti ngerti hal yang prinsip dan hal yang bersifat praktis. Supaya hukum Tuhan, hukum kasih, di mana kita bisa mengasihi Allah dengan segenap hati kita dan mengasihi sesama seperti diri kita sendiri, bisa dilakukan. Hal-hal prinsip ini menyangkut apa saja sih? Hal-hal prinsip yang menyangkut, yang tidak boleh disamaratakan, yang membuat hal tersebut berbeda dari pandangan kepercayaan satu kepercayaan yang lain, diantaranya adalah hal ini. Satu yaitu soteria atau keselamatan. Setiap agama memiliki pandangan keselamatannya masing-masing, dan itu tidak boleh dipukul sama semua. Tetapi di sini kita hadir untuk menghormati perbedaan pandangan-pandangan itu. Sebagai orang Kristen kita percaya bahwa keselamatan hanya ada di dalam Tuhan Yesus yang telah menebus dosa kita di atas kayu salib dan kemudian bangkit pada hari yang ketiga, dan kemudian dia naik ke surga untuk memberikan tempat bagi kita. Berbeda halnya dengan pandangan agama yang lain, dan kita tidak boleh merendahkan atau meninggikan. Tetap di sini kita melakukan yang namanya mengasihi dan juga menghargai setiap pandangan-pandangan yang ada. Hal prinsip yang kedua adalah firman Tuhan atau Alkitab. Alkitab juga beda. Kitab sucinya setiap agama itu beda-beda, dan ini tidak bisa dipukul semuanya sama. Tetapi kita dipanggil untuk juga menghormati kebenaran tersebut. Ketika sebagai orang percaya, maka kita percaya pada Alkitab, yaitu firman Tuhan yang diilhamkan secara plenary dan verbal, yang tidak salah dan tidak cacat, yang kita terima sebagai kebenaran orang percaya. Dan yang terakhir adalah iman percaya. Dan di sini kita tidak boleh memaksakan, kita tidak boleh menjelek-jelekan iman kepercayaan orang lain ataupun meninggikan iman kepercayaan kita. Dalam panggilan toleransi, hal yang prinsip ini kita tidak boleh geser-geser. Tetapi kita dipanggil untuk tetap, ini beda, namun perbedaan ini untuk menyadarkan kita bahwa kita bisa mengasihi, menghormati, menghargai, sehingga muncullah kata toleransi. Dan kemudian hal yang sama yang bisa kita lakukan adalah seperti persahabatan, mengasihi, memberi. Bahwa panggilan orang percaya adalah untuk bersahabat dengan semua orang, mengasihi semua orang, dan memberi. Dan panggilan ini yang harus terus dilakukan, sehingga ketika kita melakukan toleransi dan mengasihi sesama kita, kita tahu dasarnya mengasihi Allah dan mengasihi sesama kita, sehingga semuanya benar, tepat, dan tidak meleset. Saya mengasihi Tuhan, saya mengasihi sesama saya, sehingga saya bisa melakukan praktek toleransi yang benar, yang sesuai dengan kebenaran iman Kristen. Selamat mengasihi saudara-saudara kita, selamat menghormati saudara-saudara kita, selamat menghargai saudara-saudara kita di tengah perbedaan yang sangat banyak ini. Dengan tetap memegang iman percaya Anda, soteria Anda, kebenaran firman Tuhan Anda,
dan secara terus-menerus mengasihi sesama kita. Tuhan Yesus memberkati.